Dia ini dari awal itu sudah akan ketahuan sifatnya karena kita tahu sejak persiapan kehamilan dan saat kehamilan, Gigi ini ngidamnya aneh-aneh, nggak kayak ngidamnya Rafathar dulu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian pasti penasaran akan seperti apa Rayanza Malik Ahmad nanti. Akankah setenar kedua orang tuanya? Bisnisnya sebagus kedua orang tuanya? Bagaimana hubungannya dengan Rafathar Malik Ahmad yang namanya ini cuma beda depannya doang, nama tengah dan belakangnya ini sama. Kenapa kok seperti itu? Saya pikir ada yang tahu dan ada yang enggak. Tapi alasannya kita akan coba cari tahu. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat akan sehoki apa kira-kira baby Rayanza ini. Nggak boleh dipanggil dipenggal katanya. Jadi harus benar-benar Rafathar. Jadi nggak boleh Raf, Atar, atau Fatar. Nah, nggak boleh seperti itu. Oke, kita akan langsung lihat di sini. Seperti apa nanti kita langsung akan lihat. Nah, ini ada kartu The Fool. Jadi kalau saya lihat di sini, ini saya punya feeling kalau dia ini akan jadi seorang pengembara, akan jadi seseorang yang lebih kalau saya bilang di sini berani untuk melangkah, mengambil keputusan, kelihatannya akan spontan dan orangnya lebih artsy. Jadi kalau boleh saya bilang di sini, mungkin akan lebih mirip sama Raffi Ahmad dibandingkan Nagita Slavina. Seperti kita tahu, kalau Rafathar ini kan dari face-nya juga mirip Gigi. Nah, rasanya kalau Rayanza ini akan mirip sama ayahnya. Dan walaupun kalau nama lebih deketan Rafathar ya, karena Raffi, Rafathar, tapi entah kenapa Rayanza ini saya lihat akan menjadi seorang pengembara, seseorang yang berani untuk mencoba sesuatu yang baru, seseorang yang terbuka akan semua opportunity, dan dia ini orangnya akan tulus. Jadi kalau saya pikir di sini dia akan lebih mirip kepada Raffi Ahmad dibandingkan Rafathar yang lebih mirip pada Nagita Slavina. Nah, memang saat nama itu diambil ada satu kecemburuan dan akhirnya Raffi Ahmad di sini berpikir cepat dengan persetujuan Nagita, namanya akhirnya disamakan. Dia nggak mau kakaknya ini tadi si AA yang sudah 6 tahun ya, 6 tahun hampir 7 tahun ini masuk, itu saat adiknya lahir seakan-akan nanti kasih sayangnya itu dipindahkan. Ya memang namanya baby atau bayi baru lahir, pasti perhatiannya akan lebih penuh dibandingkan ke yang sudah mulai mandiri ini tadi. Tapi ini adalah satu strategi baik, dan dengan nama yang disamakan ini harapannya sih mereka berdua ini juga akan bekerja sama. Dan saya lihat mereka berdua ini juga akan bekerja sama di kedepannya nanti. Sepertinya nanti bisnis Rans Entertainment ini akan diemban oleh keduanya. Loh, maksudnya kan ya pasti itu sesuatu yang nggak mungkin enggak gitu loh. Belum tentu, karena saya pun nggak meneruskan bisnis orang tua saya. Tapi kalau saya lihat ini, kedua-duanya akan berusaha untuk meneruskan apa yang dimulai oleh ayah dan ibunya ini. Sifat-sifatnya akan seperti apa? Kalau saya lihat di sini, Rafathar ini akan menjadi king. Jadi seseorang yang akan memimpin. Dan dia ini adalah orang yang mengarahkan. Sama seperti Raffi dan Gigi. Mungkin Raffi akan lebih banyak di depan layar. Gigi ini mengatur semuanya. Dia ini adalah brain. Raffi ini adalah muscle. Dan kalau saya pikir di sini, nanti ini juga akan terjadi. Sehingga Rafathar di sini akan menjadi giginya. Sedangkan nanti Rayanza akan menjadi yaitu tadi ujung tombaknya. Dan ini adalah satu hal yang akan saling bersinergi karena sifat mereka ini, kalau Rafathar di sini itu lebih taktikal, lebih strategikal. Nah, kalau si Rayanza ini akan lebih ke doers. Dia ini nggak akan berpikir panjang, apapun diminta oleh AA-nya dia akan langsung lakukan, dan ini akan jadi satu sinergi yang luar biasa. Nah, kita akan lihat kira-kira nanti dia ini akan seperti apa ke depannya. Kalau saya pikir dia ini dari awal itu sudah akan ketahuan sifatnya karena kita tahu sejak persiapan kehamilan dan saat kehamilan, Gigi ini ngidamnya aneh-aneh, nggak kayak ngidamnya Rafathar dulu. Ngidam lihat gajah, ngidam nginep di hotel sampai pengen beli villa, nyobain bathtub 200 juta, terus ngidam makanan Jepang sampai akhirnya nyuruh Jerome Pauline untuk makan dan terus kemudian nyeritain rasanya. Ini ngidam yang aneh-aneh, dan kalau tadi cocok dengan kartu The Fool, ini kayaknya jenis orang yang memang ingin merindukan keliling dunia, ingin berjalan-jalan kemanapun dia pergi. Dan dari ngidamnya ini saja, gajah itu menunjukkan ya sifat kebijaksanaan, kewaspadaan, dan juga kemandirian dari bentuk tubuh dan juga
kalau saya pikir ini mirip Raffi Ahmad. Gajah ini kan telinganya lebar. Itu satu pertanda bahwa dia ini adalah seorang pendengar yang baik. Dari AA-nya yang akan menunjukkan jalan yang akan ditempuh dan dia akan mengikuti jalannya. Tapi tidak hanya itu, berkaitan dengan sifat ingin berjalan-jalan itu. Sepertinya kalau saya lihat di sini, sepertinya nanti dia akan menjadi satu orang yang mendapatkan kebijaksanaannya setelah dia ini berkelana keliling dunia. Jadi kalau saya pikir dia ini akan juga menghabiskan masa hidupnya di luar negeri, dan saya lihat nanti dia juga akan sekolah di luar negeri juga, dan ini adalah satu hal yang mungkin juga harapan dari orang tuanya yang nggak pernah kesampaian. Tapi kalau untuk Rafathar sepertinya dia akan sangat-sangat diberikan tanggung jawab untuk membantu mengurus bisnis yang ada, sehingga kalau kita lihat nanti anak keduanya ini akan lebih explore, dan ini adalah satu kombinasi sempurna yang akan kita lihat saat dia nanti berkeliling dunia terus kembali ke Indonesia membawa semua pengetahuannya dan menjadi kunci pembeda dari Rans Entertainment di masa yang mendatang itu. Nah, terus kita coba lihat deh dari zodiaknya. Kalau kita lihat zodiaknya, Sagittarius ini elemennya api, jadi dia ini berani untuk melangkah dan dia ini orangnya easy going. Dia nggak takut akan sesuatu yang baru dan ini orangnya supel. Dan dilihat dari apa yang saya baca dari kartu, ini adalah satu sosok yang akan menunjukkan tentang seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, selalu ingin belajar sesuatu yang baru. Dan seperti inilah nanti Rayanza. Dan memang kalau dilihat dari namanya juga, dia akan menjadi seorang sinar terang, cahaya ketampanan, dan juga seorang raja, karena dia nanti juga akan ikut memimpin di sini. Tapi yang paling penting lagi di sini adalah bahwa dia ini terlahir sebagai seorang Sagittarius yang ingin menjelajahi dunia sebelum nanti dia kembali ke Indonesia dan buktikan apa yang dia bisa. Dan kalau dibilang bahwa ini nama tadinya tuh saya melihat namanya bukan R. Dan sepertinya ini juga ada perubahan terakhir sampai akhirnya namanya dinamain R agar ya tadi tidak ada kecemburuan. Dan kalau R pun, ini R-nya itu R kayak dadakan gitu loh. Karena harusnya kan Raf, sama-sama Raf, Rafathar, Raf apa, karena Raffi seperti itu. Tapi kalau mau beda, harusnya beda sekalian. Nah, tapi yang saya lihat di sini, nanti mereka ini nggak akan saling cemburu kok. Mereka ini akan saling bisa mengisi satu dan yang lain. Dan yang paling penting lagi, kayaknya keinginan Raffi Ahmad agar anak yang dipanggil Rayanza mungkin agak susah ya, karena nanti saat dia nanti SMP, SMA, dia akan dikenal dengan panggilan Ray atau Rai. Jadi R-A-Y seperti itu yang saya lihat. Tapi ya mungkin harapannya tetap bisa dipanggil seperti itu. Cuman kalau saya lihat nanti dia akan dipanggil seperti itu oleh teman-temannya, terkenal dengan nama itu, dan mungkin namanya akan Ray Ahmad seperti itu. Mungkin kalau Raffi itu dua suku kata, ini Ray Ahmad. Tetap keren juga kok. Dan kita akan lihat nanti, yang pasti dia ini akan jadi satu harapan baru dan akan memberikan nafas baru, semangat baru, dan kita juga akan lihat bahwa Rans Entertainment ini akan dapat hoki lebih besar lagi. Dan terakhir, kira-kira apa yang akan bisa saya gambarkan dari kartu? Sepertinya dia ini akan jadi seorang penengah, seorang yang akan paling bijak, seseorang yang bisa memberikan satu pertimbangan, seorang yang akan ditanya oleh keluarga saat terjadi sesuatu, bahkan kakak, ayah, dan ibunya sekalipun. Dan kalau berbicara tengah, artinya saya tahu bahwa ini bukan anak terakhir, dia bukan sang bungsu, karena si Rayanza ini akan memiliki seorang adik. Dan kali ini saya sih yakin kalau anaknya ini akan wanita. Dan kalau memang ini yang terjadi, maka lengkaplah keluarga Rans Entertainment. Tapi apapun itu, laki-laki dan perempuan, semua doa dan harapan orang tua biasanya akan selalu diberikan dan dibisikkan kepada anaknya. Dan semoga Rayanza ini diberikan kesehatan, diberikan semua kebaikan, akan memiliki bakat yang luar biasa yang melebihi kedua orang tuanya, dan bisa bersinergi dengan AA dan juga nanti dedeknya. Ini yang bisa saya bacakan. Terima kasih, sampai jumpa dan